Ya, selamat datang kembali di Lionel Indra YouTube channel, tempat untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan informasi tentang kehidupan kita sehari-hari. Di video ini kita akan membahas kembali tutorial membangun rumah idaman, di mana di video tutorial sebelumnya kita sudah membahas mengenai perencanaan awal secara detail. Dan sekarang kita akan membahas tutorial kedua, membangun rumah idaman, sudah memasuki tahap pembangunan. Di mana tahap pembangunan ini dibagi menjadi 3. Pertama, membangun pondasi, kedua membangun dinding, dan yang ketiga membangun atap. Dan sekarang kita akan membahas tutorial kedua mengenai pembangunan, yaitu pembangunan pondasi. Pembangunan pondasi dibagi dalam beberapa tahap. Tahap 1 pekerjaan persiapan, tahap 2 pekerjaan siku bangunan, tahap 3 pekerjaan boplang, dan terakhir tahap 4 pekerjaan pondasi. Untuk pekerjaan persiapan pembangunan ini ada beberapa langkah ya teman-teman. Pertama, penyediaan listrik kerja. Penyediaan listrik untuk pekerja ini bisa berupa panel temporari atau panel sementara atau stop kontak ya teman-teman. Semua itu tergantung kebutuhan di lapangan. Kalau kita membangun rumah bertingkat, tentu saja kita akan membutuhkan kebutuhan listrik atau daya yang sangat besar. Itu bisa menggunakan panel temporari atau panel sementara. Tapi kalau kita ingin membangun rumah sederhana, kita bisa saja hanya cukup dengan pengadaan stop kontak saja ya teman-teman. Persiapan yang kedua, penyediaan air untuk pekerja bangunan. Di sini kita kasih contoh tempat penampungan air untuk pekerja bangunan. Pertama, tong besi, tong plastik, dan toren air. Silahkan pilih mana yang menurut kalian lebih efisien. Dan persiapan yang ketiga, penyediaan material dan alat untuk pekerja. Ada 2 langkah dalam melakukan pekerjaan siku bangunan. Langkah pertama, menentukan titik sudut. Untuk menentukan titik sudut, kita mengambil gambar bentuk rumah berdasarkan gambar denah rumah dari tutorial sebelumnya, perencanaan awal. Dan ini adalah contoh penentuan titik sudut. 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, langkah kedua menarik garis sudut menjadi 90 derajat. Dan ini adalah contoh gambar menarik sudut 90 derajat. Tahap 3, pekerjaan boplang. Untuk pekerjaan boplang ini juga dibagi beberapa langkah. Pertama, penentuan titik pancang pasak boplang. Penentuan titik pancang boplang ini berdasarkan sekatan dinding atau area dari gambar denah rumah untuk meminimalisir pemakaian jumlah material yang berlebihan. Jika kita ingin mengelilingi denah rumah itu juga bisa, tetapi jumlah materialnya akan tambah banyak. Langkah kedua, fabrikasi atau pembuatan pasak boplang. Di sini material boplang yang biasa kita pakai adalah kayu, papan, dan paku. Kemudian kita rakit menjadi bentuk seperti gambar ini. Langkah ketiga, pemasangan boplang. Pada saat pemasangan boplang, perhatikan ketinggian boplang dari permukaan tanah
dan jarak pasaknya dari tepi galian. Jika lahan yang akan kita bangun terdapat bangunan di sebelah kanan dan kirinya, seperti contoh gambar ini, kita bisa menggunakan metode pemasangan boplang seperti gambar berikut ini. Tetapi perlu diingatkan, jangan lupa meminta izin terlebih dahulu terhadap pemilik dan memperbaiki kembali setelah boplang dilepas. Langkah keempat, pemasangan garis bantu. Untuk pemasangan garis bantu, biasanya kita menggunakan metode seperti gambar berikut ini. Kemudian kita pasang sesuai dengan gambar sekatan ruangan atau area yang akan kita bangun nanti. Tahap 4, pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi juga terbagi dalam beberapa langkah. Pertama, menentukan jenis pondasi. Pondasi bangunan ditentukan berdasarkan jenis konstruksi rumah yang akan kita bangun dan kontur bidang tanah itu sendiri. Karena yang akan kita bangun jenis rumah sederhana dan kontur tanahnya tergolong cukup keras dan padat, maka jenis pondasi yang akan kita gunakan saat ini adalah pondasi batu belah atau pondasi batu kali. Dengan ukuran lebar penampang atas 20 cm, lebar penampang bawah 40 cm, dan ketinggiannya 40 cm. Langkah kedua, galian pondasi. Sebelum melakukan galian pondasi, sebaiknya kita tentukan dulu bentuk atau area mana yang nantinya akan kita pasang pondasi. Berdasarkan gambar denah rumah, kita bisa tentukan bentuk atau area pondasi menjadi seperti ini. Jika sudah menentukan bentuk pondasi, kita bisa melakukan pengukuran elevasi pondasi untuk menentukan kedalaman galian pondasi kita nanti. Setelah itu, barulah kita bisa melakukan pekerjaan galian mengikuti garis bantu pada saat kita melakukan boplang. Langkah ketiga, pasangan batu pondasi. Sebelum melakukan pemasangan batu pondasi, kita lakukan pembuatan stek tiang kolom terlebih dahulu, di mana nantinya stek tiang kolom akan dipasang bersamaan dengan batu pondasi. Berikutnya pemasangan stek tiang kolom dan batu pondasi. Untuk pemasangan stek tiang kolom dipasang pada tiap-tiap sudut, pertigaan, dan akhir dinding sekatan. Dan inilah contoh gambar pemasangan stek besi tiang kolom. Sampai di sini dulu video tutorial pembangunan rumah idaman. Jangan lupa saksikan kembali video tutorial selanjutnya mengenai pembangunan dinding. Terima kasih.